Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran biostatistik untuk tema pertama yakni capaian pembelajaran mata kuliah pertama yakni mampu mengolah, menyajikan data sesuai dengan jenis skala data. Nah, jadi biostatistik itu pada mata kuliah ini terbagi menjadi dua part atau dua bagian. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan nanti yang akan kita pelajari setelah ujian tengah semester adalah statistik inferensi. Nah, di statistik deskriptif ini kita akan masuk pada pengenalan dulu, kemudian pengenalan konsep mengenai apa itu biostatistik secara umum, dan apa itu variabel, apa itu data, dan apa saja jenis skala dalam pengukuran. Nah, ada 3 istilah yang semestinya atau sebaiknya jangan pernah lupa. Kalau kita berbicara soal data, kita berbicara soal pengukuran, kita berbicara soal variabel, jangan pernah melupakan ketiga istilah ini, data, skala, dan variabel. Nanti kita akan lihat apa sih interkoneksinya. Nah, sebenarnya variabel itu adalah istilah lama ya. Jadi istilah lama yang didefinisikan sebagai quantitatively indeterminate atau pembeda secara kuantitas. Atau kalau kita istilahkan dengan ada variability berarti ada variasi nilai ya. Pada definisi ini kita lihat juga didefinisikan sebagai quantity that can vary in value atau kuantitas atau jumlah yang bisa bervariasi pada nilainya. Nah, kenapa ada variabel? Karena diadakan melalui proses pengukuran. Bagaimana cara mengenali variabel, bagaimana cara mengidentifikasi variabel? Yakni dilakukan dengan proses measurement atau penilaian. Measurement sendiri didefinisikan sebagai sebuah tindakan ya atau kata kerja yang menunjukkan ada sebuah tindakan mengukur di dalamnya, di mana pengukuran variabel itu adalah adanya dimensi yang membedakan pada setiap ukuran. Jadi yang membatasi sebuah variabel ini adalah dimensi. Contoh misalnya, ketika kita berbicara soal jenis kelamin, berarti harus ada dimensi biologis di situ. Dimensi apa yang kita bicarakan? Dimensi reproduksi atau dimensi fisik manusia yang membedakan dia sejak lahir, yakni dari organ genitalianya. Jadi dimensi variabel jenis kelamin itu dipisahkan oleh dimensi biologis yang dibawa sejak lahir. Nah, dari dimensi biologis ini muncullah ciri-ciri. Misalnya kalau perempuan itu terlihat bagaimana, laki-laki itu terlihat seperti apa, ya. Nah, pengukuran variabel sendiri secara konsep itu didefinisikan sebagai proses pemberian nilai atau atribut pada sebuah objek. Jadi objeknya bisa apa saja. Yang kita bicarakan di sini adalah variabel yang mengikat seluruh lingkungan yang berada di sekitar manusia, di dalam tubuh, di luar tubuh, yang mengikat hubungan antara manusia dengan perawat misalnya, atau pasien dengan perawat, atau pasien dengan keluarganya, pasien dengan masyarakat, atau Anda sebagai perawat dengan lingkungan masyarakat pasien. Nah, untuk mengukur variabel, tadi ada pembeda dalam nilai. Nah, untuk mengkuantifikasi nilai ini ada yang disebut dengan satuan. Kalau di fisika masih ingat mungkin kita pernah pelajari ada namanya satuan ukur panjang, satuan ukur massa, satuan ukur volume, itu ada ya. Misalnya satuan ukur panjang itu dia berupa sentimeter, itu satuan ya. Berupa milimeter, berupa liter, berupa kilogram, itu adalah satuan-satuan dalam pengukuran objek. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah skala atau satuan dalam mengukur variabel. Nah, skala ini bisa sifatnya hanya sebagai pembeda. Dan kita merujuk pada sifat-sifat skala yang menilai sebuah
objek atau fenomena tertentu. Nah, kita lihat pada tahun 1300 skala ini diambil dari asal kata sisik ikan, ya, skin plates, yang ada pada ikan atau yang ada pada ular. Karena dia bentuknya tuh bersisik-sisik dan tampak sebuah perbedaannya. Nah, sementara dalam istilah Prancis kuno disebut sebagai scale atau cup scale shellpot hus. Nah, sementara pada istilah modern, skala itu adalah split untuk memisahkan, untuk membedakan, ya, divide membedakan, split memisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga dapat disatukan bahwa skala itu adalah satuan ukur. Nah, bagaimana dengan skala pengukuran variabel? Menurut Stanley Smith pada tahun 1946 dalam bukunya On the Theory of Scale and Measurement, skala pengukuran variabel itu berdasarkan sifatnya ada 4. Nah, jadi ada 4, ya. Jadi, dan istilah ini jangan pernah Anda lupakan. Karena keempat istilah ini nanti akan sangat berguna pada saat setelah kita melakukan pengumpulan data penelitian. Skala inilah yang akan menentukan bagaimana cara kita menata laksanakan variabel pengukuran tersebut. Nah, berdasarkan sifatnya, ada 4 jenis skala tadi, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di sini ada tingkatan, terlihat ada tingkatannya. Nah, kita lihat dulu. Mungkin dari ilustrasi ini Anda bisa bedakan, ya. Jadi skala nominal adalah skala yang hanya bersifat klasifikasi atau dividing, membedakan saja, ya. Tidak ada unsur lain di sini, hanya membedakan. Atau secara kualitas dia hanya membedakan antara A dengan B sifatnya, ya. Nah, kita lihat apa bedanya dengan ordinal. Nah, ordinal juga sifatnya masih secara kualitas dia membedakan, namun tambahannya adalah skala ordinal ini memiliki urutan, jadi bisa diurutkan. Ini ada contoh ilustrasinya, ya. Contoh ilustrasinya nih, yang nominal jenis kelamin tadi membedakan antara laki dan perempuan, karena sampai saat ini jenis kelamin di dunia ini masih 2, ya. Adapun pengembangan itu dan berbagai gerakan-gerakan yang lain itu adalah penyimpangan, ya, kelainan, penyimpangan yang mencoba untuk dinormalisasi oleh sekelompok orang-orang tertentu. Mungkin kalian mengerti apa yang saya bicarakan. Namun, kalau kita lihat bedanya antara nominal dan ordinal, ordinal juga sifatnya membedakan. Di sini ada ilustrasi contoh tingkat pendidikan. Ini hanya membedakan, tetapi bedanya dia memiliki urutan. Jadi ada urutannya nih, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, ya. Jadi ada perbedaannya, perbedaan urutannya. Kemudian kita masuk ke skala kuantifikasi yang berbentuk angka. Skala kuantifikasi yang berbentuk angka itu ada 2. Yang pertama adalah interval dan yang kedua adalah rasio. Interval itu memiliki jarak yang sangat berarti dan yang sama. Biasanya jaraknya sama antara satu titik dengan titik yang lain. Di sini ada ilustrasi skala pengukuran nyeri atau yang disebut dengan visual analog scale. Di visual analog scale ini dari 0 sampai 10 ada rentang 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu sama ukurannya, ya. Jadi ini ada intervalnya. Apa yang membedakan dengan skala rasio? Nah, skala rasio itu adalah skala yang berbentuk angka murni atau yang memiliki nilai 0 mutlak. Di sini ada ilustrasinya adalah berat badan. Jadi berat badan itu 0, memiliki nilai 0 mutlak, artinya 0 itu berarti 0, gitu kan? 0 berarti 0 yang sesungguhnya. Sementara 0 di interval ini berarti 0 yang tidak ada efek, gitu. Jadi ada intervalnya. Apalagi contoh interval yang lain, contohnya seperti tekanan darah, itu interval. Apalagi contoh rasio yang lain, contoh rasio yang lain seperti misalnya kadar gula darah, kadar kolesterol dalam tubuh, ya, skor pengetahuan, skor sikap. Nah, itu semua contoh-contohnya. Nah, kita coba lihat nih, ada pengukuran
ilustrasi. Jadi salah satu sifat skala ini, kenapa dia bertangga seperti ini, itu ada maknanya bahwa semakin ke atas skala itu semakin bisa dimodifikasi. Tapi semakin ke bawah skala itu semakin tidak bisa dimodifikasi. Yang mana yang dimaksud? Jadi yang dimaksud adalah dari rasio, ketika kita mengukur sebuah variabel dan dia berskala rasio, itu bisa dimodifikasi menjadi interval, bisa dimodifikasi menjadi ordinal, dan bisa dimodifikasi menjadi nominal. Saya perlihatkan ilustrasinya. Di sini, pengukuran variabel dalam bentuk tekanan darah. Contoh, kita ingin mengukur tekanan darah pasien. Nah, data yang kita peroleh adalah tekanan darah dalam satuan milimeter Hg. Nah, milimeter Hg itu sifatnya adalah rasio, ya, karena dia dalam bentuk angka. Dia sifatnya interval karena dia dalam bentuk interval satuan angka tertentu. Contoh misalnya di sini ada beberapa data, ada sistolik dan ada diastolik. Dan bervariasi, ada yang 140, 130, 120, dan seterusnya. Jumlah orang yang kita ukur ada 5, berarti subjek yang kita ukur ada 5 orang pasien, menghasilkan 5 data hasil pengukuran tekanan darah. Nah, hasil pengukuran variabel tekanan darah pasien tersebut berskala interval tadi yang disebut. Nah, kalau kita ingin rubah skala itu menjadi ordinal atau yang punya urutan, kita kualifikasi menjadi makna. Maka kita bisa split data itu menjadi, kalau dia angkanya di atas sama dengan 140, maka dia tergolong tinggi. Kalau dia 120 sampai 130, maka dia dikategorikan normal. Ya, normotensi. Ini hipertensi. Nah, kalau dia rendah, kalau tekanan darahnya di bawah sama dengan 110 sistoliknya, ya. Nah, ini adalah dari interval ini dia berubah menjadi ordinal karena dia memiliki urutan-urutan kualifikasi, jadi tinggi, normal, dan rendah. Nah, kalau kita mau rubah lagi menjadi skala nominal bisa? Ya bisa. Kita bagi menjadi 2 kualifikasi. Yang pertama kita kategorikan sebagai sehat, yang kedua kita kategorikan sebagai tekanan darah yang berisiko. Yang sehat itu yang mana? Ya kita ambil misalnya 120 sampai 130. Dan yang berisiko itu kita kategorikan yang tinggi dan yang rendah itu masuk pada berisiko. Nah, bagaimana menginterpretasikan ini? Nah, interpretasinya adalah, nah kita lihat nih, di sini kan ada berapa yang berisiko ya? Ini 140 berisiko, 130 berisiko, 110 dan 160 berisiko. Jadi ada 3 yang berisiko ya, 140, 110 dan 160. Sementara yang tidak berisiko hanya ada 2. Berarti yang lebih berisiko itu lebih banyak kuantitasnya dibanding yang tidak berisiko. Sehingga boleh kita interpretasikan data tersebut menjadi hasil pengukuran tekanan darah pasien menunjukkan bahwa kondisi berisiko lebih tinggi dibanding dengan yang sehat. Jadi, dari data mentah yang kita ukur tadi itu menjadi sebuah interpretasi setelah kita letakkan skala di dalamnya. Nah, dari sini bisa menjadi sebuah makna dari data yang berserakan tadi itu bisa kita maknai menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini nanti kita bisa ini ya, kita bisa lakukan latihan di kampus ini. Sebutkan jenis skala variabel berikut ini. Misalnya ini ada pengukuran dukungan sosial dengan 3 variabel dengan 3 skala hasilnya. Kemudian ada dukungan psikologi dengan kategorinya ada 3. Kemudian ada yang namanya burnout, variabel burnout. Nanti kita lihat jurnalnya yang mana. Anda boleh klik ini. Nanti saya perlihatkan jurnalnya yang menjadi acuan. Kemudian di sini ada depression anxiety scale dengan kategori stress, anxiety, dan depresi. Itu nanti kita akan lakukan latihan. Nah, sekarang kita masuk pada konsep apa sih itu biostatistik. Jadi
diambil dari dua penggalan kata bio dan statistik. Nah, biostatistik ini adalah konsep metodenya bagaimana variasi dan ketidakpastian. Jadi ada 4 jalur utama untuk memahami apa sih sebenarnya biostatistik ini. Kalau kita berbicara konsep, statistika ini adalah ilmu yang diturunkan dari ilmu matematika, ya. Apa sih yang dilihat? Yang dilihat adalah atau yang dilakukan di dalam biostatistik ini adalah pengumpulan, pengolahan, dan analisis dan penarikan kesimpulan terhadap data-data atau variabel-variabel atau fenomena-fenomena yang ada pada kehidupan manusia. Kenapa dikatakan dia memiliki variasi? Karena yang kita ukur itu berubah-ubah, ya, atau ada perbedaan nilai antara satu dengan yang lain, antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian kenapa dikatakan tidak pasti? Karena pengukuran itu dipengaruhi oleh waktu, dipengaruhi oleh alat ukur, dan dipengaruhi oleh siapa yang mengukur. Kalau konsep matematika kan kamu tahu ada proses adifikasi, ada proses reduksi, ya, ada proses multiplikasi. Di situ ada semua. Jadi ada proses penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada proses merubah menjadi persentase dan menjadi desimal. Itu semua yang akan kita gunakan nanti dalam mengolah data yang kita peroleh dari hasil pengumpulan. Kemudian, tata cara pengumpulan data itu bisa melalui observasi atau pengamatan dan bisa melalui wawancara. Atau bisa melalui alat ukur yang disebut dengan kuesioner atau angket. Nah, setelah diolah, data-data tersebut bisa ditampilkan ke dalam berbagai bentuk sajian data seperti misalnya tabel, grafik. Nah, analisisnya ini nanti yang melibatkan uji statistik. Uji statistik itu kita akan pelajari nanti di statistik inferensi atau statistik penarikan kesimpulan. Bagaimana cara menarik kesimpulan itu pada bagian kedua, ya, setelah ujian tengah semester. Kemudian, nah, kenapa ada variasi dalam variabel? Karena ada perbedaan skala atau ada perbedaan satuan ukur. Yang tadi ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian yang tadi dikatakan kenapa ada variasi, kenapa ada ketidakpastian dalam pengukuran? Ya tentu karena pengukuran itu bergantung pada waktunya. Misalnya, kita mau nanya ke ibu yang punya bayi berusia 2 tahun misalnya. Tapi kita mau tanya riwayatnya. Ketika kita tanya, ibu, ingat nggak dulu waktu anak ibu lahiran itu beratnya berapa? Nah, ini akan menunjukkan adanya variasi data, bergantung daripada daya ingat si ibu, daya ingat subjek penelitian. Ya, jadi di situ ada ketidakpastian, ya. Kemudian pengukuran juga bisa muncul ketidakpastian ketika kita mengukurnya berulang kali. Misalnya penelitian yang melibatkan proses pengukuran time series misalnya. Time series itu adalah pengukuran yang beberapa kali. Misalnya kita ingin melihat bagaimana efektivitas jalan cepat pada lansia perempuan yang berusia di atas 50 tahun. Nah, kalau kita mau lihat efektivitas sebuah perlakuan, tidak cukup hanya memberikan perlakuan sekali, sehari misalnya, hanya sekali itu toh, lalu kita ukur apakah ada penurunan gula darahnya pada ibu ini atau tidak. Tetapi kita harus melakukan perlakuan itu berkali-kali, supaya kita bisa memastikan bahwa pemberian jalan cepat ini atau proses jalan cepat pada pasien ini ternyata berdampak baik pada penurunan gula darahnya. Nah, disitulah dilakukan yang namanya pengukuran time series berulang. Jadi di situ juga menunjukkan ketidakpastian, ya. Nah, kemudian yang kembali lagi yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengukuran adalah alat ukurnya. Apakah alat ukur tersebut terstandar ataukah alat ukur tersebut dikonstruksi atau dibuat atau dibangun? Contohnya apa?
Kalau terstandar misalnya, seperti ketika kita mau mengukur gula darah pasien, itu kan alat ukurnya terstandar ya. Kita mungkin pakai strip glukosa, dan itu sudah distandarisasi. Alat ukur yang dijual dalam bentuk fisik itu sebenarnya sudah distandarisasi atau dikalibrasi oleh pembuatnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menata laksanakan alat tersebut. Kalau alat itu menggunakan baterai, berarti kita harus bersiap menggunakan baterai baru. Jadi kita harus menyiapkan beberapa cadangan baterai baru, dan tata cara kita melakukan pengukuran gula darah itu sama semua bagi pasien. Itu yang disebut dengan standarisasi. Bagaimana dengan kuesioner? Nah, kuesioner ini adalah salah satu contoh alat ukur yang dikonstruksi atau yang dibangun, yang dibuat oleh peneliti, atau mungkin sudah ada ahli yang membuat alat ukur ini, kemudian peneliti lain mengadopsi kuesioner tersebut. Sama sifatnya, tetap harus divalidasi. Nanti ada caranya. Bagaimana caranya? Ya kita memvalidasi kuesioner itu pada sekelompok kecil subjek penelitian, kemudian kita ukur nilai validitas dan reliabilitasnya. Di situ kita bisa memastikan bahwa alat ukur yang dikonstruksi tersebut, yang kita adopsi dari peneliti lain, itu layak untuk digunakan pada penelitian yang akan kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian variasi berikutnya muncul dari orang yang mengukur ya. Makanya kalau kita misalnya mengukur gula darah pasien, jangan ada banyak orang yang mengukur, tetapi mungkin hanya satu atau dua yang sudah distandarisasi, diberitahu cara dan langkah-langkah pengukurannya itu harus sama, sehingga di situ tidak menimbulkan banyak variasi yang berbeda. Nah, ini ada contoh. Misalnya kita punya populasi pengukuran. Misalnya kita mau mengukur mahasiswi S1 keperawatan. Mahasiswi berarti perempuan ya, populasinya. Nah, kita pilih yang mahasiswi tingkat 4. Berarti tingkat 4 itu yang semester akhir ya. Semester 7 dan 8. Nah, apa yang kita ingin ukur? Contoh, kita ingin ukur kadar hemoglobinnya. Kenapa? Karena kita mau mengidentifikasi mana sih remaja putri ini yang berisiko terhadap anemi atau tidak. Nah, kita ukurlah kadar hemoglobinnya, menghasilkan data mentah. Data mentahnya berupa apa? Nanti kita lihat. Kemudian, apa yang bisa kita uji dalam data tersebut? Kita bisa melihat bagaimana rata-rata kadar hemoglobinnya mahasiswa tersebut, berapa nilai tengahnya, berapa hemoglobin yang paling banyak samanya. Nah, apa yang kita bisa interpretasi? Yang kita bisa interpretasi adalah berapa besar prevalensi anemi pada mahasiswi perempuan. Ya. Ukurannya bisa, nah seperti itu tadi. Jadi, data-data yang terukur dalam bentuk data mentah, dalam bentuk angka asli, kan kalau kita ngukur kadar Hb, itu menghasilkan angka semisal 12,1, 12,3, 14,1. Ini dalam bentuk angka ya, originally number. Jadi ini dalam bentuk angka murni. Nah, angka ini bisa kita intervalkan. Misalnya di bawah 12,5, 12,5 sampai 13,5, dan di atas 13,5. Bisa kita maknai ya. Yang di bawah 12,5 ini anemi berat, atau yang di bawah beberapa angka, misalnya di bawah 10 misalnya, atau di bawah 7 misalnya, nah itu kita kategorikan anemi berat. Kemudian 8 sampai 12 kita kategorikan anemi ringan, dan 12 ke atas itu kita kategorikan normal gitu. Atau kita bisa kualifikasi menjadi 2 saja, anemi dan yang tidak anemi. Dan semakin ke arah nominal, semakin mudah diinterpretasi. Karena kan kualitasnya pembedanya hanya 2 kategori. Ini pengukuran ya. Kalau kita berbicara tentang pengukuran, waktu pengukuran, kita kembalikan ke konteks fisiologi penyakit tersebut. Apakah ada perbedaan kadar
hemoglobin pada manusia. Misalnya, apakah ada variasi waktu dalam pengukuran? Misal, kalau kita ukur pagi, apakah cenderungnya lebih rendah? Kita ukur malam cenderungnya lebih tinggi? Nah, itu harus kita pertimbangkan. Sehingga, pada saat kita melakukan pengukuran kadar hemoglobin pada target atau pada subjek penelitian, itu tidak menimbulkan variabilitas. Contoh kita mau ukur di pagi hari deh pada saat dia bangun tidur. Nah, itu berarti kita akan lakukan sama kepada semua subjek. Kita akan ukur semua di pagi hari. Kemudian, nah, alat ukurnya tentu menggunakan strip itu tadi ya. Menggunakan alat bantu. Berarti dia termasuk dalam kategori alat ukur terstandar. Kemudian siapa yang mengukur? Nah, itu tadi. Jangan terlalu banyak orang yang mengukur sehingga variabilitas data itu tidak terlalu luas atau heterogenitas datanya nanti tidak terlalu lebar. Nah, ini ada istilah, silahkan Anda cari pengertian-pengertiannya, nanti kita bahas bersama di kelas. Nah, ini Anda bisa cari apa sih yang disebut dengan data primer, apa data sekunder, apa yang disebut dengan data, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tabel, grafik, apa yang dimaksud dengan frekuensi, mean, median, distribusi normal, modus, SD. SD ini singkatan dari standar deviasi, rentang, varians, koefisien varians, kemudian confidence interval, alpha dan beta, kemudian reliable, valid, standar error, uji statistik, dan hipotesis. Jadi istilah-istilah ini yang commonly used atau yang biasa digunakan dalam biostatistik. Jadi mohon Anda boleh cari di rumah mengenai istilah-istilah ini untuk kita jadikan bahan pembahasan nanti di kelas atau bahan diskusi di kelas. Jadi terakhir mungkin ya untuk menutup pertemuan pertama ini, terakhir saya menitipkan pesan seperti ini. Basically sangat sedikit orang yang menyukai angka ya, atau mungkin tidak semua orang menyukai angka. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari angka. Atau hidup kita ini semua ditentukan oleh angka, ya. Contoh misalnya, angka kelulusan mata kuliah ditentukan oleh angka. Kelulusan mata kuliah ditentukan oleh angka. Indeks prestasi Anda ditentukan oleh angka. Ya kan? Anda boleh ikut meet, boleh ikut final ditentukan oleh seberapa frekuensi Anda hadir di dalam kelas. Jadi, hidup kita mau nggak mau ditentukan oleh angka. Kita hidup ditentukan oleh angka. Ya, kita mati di angka tertentu. Kita hidup, usia kita sampai di angka tertentu. Kita sakit, sudah ditentukan di hari keberapa. Kita akan sembuh di hari keberapa. Itu semua hidup kita dipengaruhi oleh angka. Kita mau makan ditentukan oleh berapa angka rupiah yang ada di dalam dompet Anda. Ya kan? Jadi jangan pernah membenci angka karena kita ini hidup di antara angka, diatur oleh angka. Karena hidup kita ini selalu dikuantifikasi. Jadi kalau ada yang bilang, saya enggak suka matematika, saya enggak bisa, jadi buang semua persepsi itu dan hindari persepsi itu karena persepsi-persepsi negatif itu justru akan mendatangkan hal-hal yang negatif dalam diri kamu. Seperti kalau saya seorang muslim, Allah menitipkan, Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi kalau kita menyangka mata kuliah ini sulit, maka itu akan muncul kesulitan demi kesulitan. Ya, jadi enjoy saja, belajar saja sebagaimana saya mengenjoy mata kuliah ini. Seperti saya menampilkan tadi halaman depan ada kopi Turki, ada Turkish coffee di halaman depan itu karena saya sangat menyenangi kopi, terutama Turkish coffee yang agak manis itu. Begitu juga rasa yang saya berikan pada mata kuliah ini. Saya senang dengan mata kuliah ini. Saya senang dengan subjek pelajaran ini karena pelajaran inilah yang menjadi keahlian atau pelajaran inilah yang menjadi keunggulan seharian saya
yang saya lakukan karena saya sangat menyenangi yang namanya penelitian. Dan dengan adanya biostatistik ini sangat membantu saya dalam memahami penelitian. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon bisa diulang-ulang rekaman ini. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, diulang lagi. Saya akhirul kalam. Semoga yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat buat Anda. Dan mari kita belajar bersama di kemudian. Dan mari kita diskusi bersama lebih baik lagi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.